Ada epidemiolog UI mengatakan bahwa kita akan mengalami jebakan yang paling dalam. Bahkan dari pengamat UI epidemiolog mengatakan bahwa silakan pemerintah berkaca kepada Amerika untuk mencontoh pengendalian. Lihatlah Amerika sekarang, per hari bisa 100.000, 200.000. Pemerintah dan apa kemudian dinilai oleh para ketua partai, saya kira kita merasakan semuanya kan? Merasakan semuanya, artinya bahwa pengendalian COVID-19 ini ya memang sesuai dengan rel, sesuai dengan keinginan kita bersama. Bahwa tadinya memang harus diakui banyak orang yang menyaksikan ketika peaknya begitu luar biasa, kemudian banyak yang korban yang berguguran, kemudian tekanan ekonomi begitu dalam. Banyak pengamat, termasuk teman-teman oposisi ya, mitra oposisi itu tidak percaya. Kemudian ada para pengamat juga mengatakan bahwa situasi sekarang semakin dalam. Tapi faktanya kan pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden mengajak bergotong royong dengan penuh kesadaran masyarakat. Pada akhirnya masukan dari partai politik. Saat ini kita merasakan bahwa kondisi pandemi relatif terkendali, cukup terkendali, dan ini saya kira sudah sesuai dengan keinginan kita bersama ya. Meskipun kita secara dunia belum kita bisa kendalikan, tetapi bahwa jerih payah kita dengan kesabaran, dengan penuh kegotong royongan, akhirnya bor kita sampai per hari ini di bawah 23%, suatu hal prestasi saya kira. Kemudian banyak rumah sakit yang sudah kosong ICU-nya, kemudian beberapa hal yang sudah kita targetnya memang sudah sesuai dengan target. Artinya apa? Bahwa yang disampaikan oleh teman-teman atau para ketua partai itu sudah sesuai dengan benar apa adanya, tidak mengada-ada. Data angka mengatakan begitu loh ya. Kita tidak menyampaikan dari sisi pandangan, tapi kita melihat nyatanya. Bahwa secara nyatanya kondisi bahwa relatif terkendali dibandingkan beberapa waktu lalu. Bahkan kalau sebagai bangsa kita termasuk yang berbangga dibandingkan negara lain. Amerika yang sekarang terjadi peningkatan yang begitu tajam, tetapi kita tidak punya alat vaksin atau produsen vaksin. Kita dipercaya sebagai sebuah bangsa untuk mendapatkan vaksin dari seluruh dunia. Kemudian tren kita sudah cukup positif. Saya kira apa yang disampaikan oleh Presiden kemudian dinilai oleh para partai politik pengusung Pak Jokowi, saya kira memang benar adanya. Ini angka, fakta, data. Kemudian kalau toh pada akhirnya ada yang mengkritik bahwa kebijakannya kok berubah-ubah ya dari teman-teman oposisi, ya memang fakta, memang kondisi harus dirubah-ubah. Ketika kebijakan itu naik, kebijakan harus dirubah. Kalau stuck gimana gitu? Artinya apa yang disampaikan oleh para ketua partai itu benar adanya, angka dan fakta dan realita. Saat ini pemerintah bersama masyarakat bisa cukup mengendalikan COVID-19. Itu jerih payah dari masyarakat. Kalau saat ini ada yang mempertanyakan, berarti mempertanyakan rakyat. Apa yang dipertanyakan oleh pemerintah itu juga mempertanyakan kesabaran rakyat. Rakyat dengan penuh kesadaran, penuh bergotong royong, mau mengikuti protokol kesehatan dengan PPKM level 4 itu harus kita hormati, harus kita terima kasih pada rakyat. Jadi artinya bahwa apa yang disampaikan oleh ketua umum partai bahwa penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan aturan, memang fakta. Apa yang perlu dibantah? Apa yang perlu dipertanyakan lagi? Justru apa hasil jerih payah ini yang perlu kita berterima kasih adalah kepada rakyat. Kalau saat ini masih ada yang mempertanyakan bagaimana itu apakah hanya sebatas untuk mencari salah ataukah mencari pembeda dengan yang sudah dihasilkan oleh bersama-sama. Jadi ingat bahwa hasil kerja ini bukan semata-mata pemerintah, ya pemerintah, ya seluruh rakyat, ya partai politik, ya seluruh elemen masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa penanganan COVID-19 on the track. Oke. Tapi dari PDI Perjuangan ada rasa takut nggak sih? Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh ketua umum partai politik ini seperti laporan asal Bapak senang gitu ke Pak Jokowi gitu.
Loh, siapa bilang? Ini kan angka data fakta menyatakan trennya sangat positif sekali kok. Bukan nggak ada alasan bicara begitu, karena fakta, angka, data kita merasakan semua loh mas. Ya rakyat, ya kita semua, bahwa penanganan COVID-19 baru kita turun. Kasus perharian per hari ini 5.000 loh. Per 5.000 yang nggak pernah kebayang. Bahkan ada epidemiolog UI mengatakan bahwa kita akan mengalami jebakan yang paling dalam. Bahkan dari pengamat UI epidemiolog mengatakan bahwa silakan pemerintah berkaca kepada Amerika untuk mencontoh pengendalian. Lihatlah Amerika sekarang, per hari bisa 100.000, 200.000. Sedangkan kita dengan yang tadinya dipertanyakan oleh oposisi, yang dipertanyakan oleh para pengamat yang kritis, nyatanya pemerintah bersama masyarakat, bersama rakyat, bersama elemen partai politik dan semuanya kita bisa mengendalikan kok. Saya nggak mengada-ada ini. Ini fakta dan angka. Angka lah yang berbicara. Bebar turun, keterisian rumah sakit turun. Kemudian yang gugur memang masih agak cukup tinggi, tapi kan relatif turun terus. Kemudian paparan harian sekarang tinggal 5.000. Apa yang perlu dipertanyakan lagi? Jadi saya heran kalau masih ada yang mempertanyakan bahwa pemerintah kebijakan berubah, kemudian yuk kita bandingkan dengan negara lain. Ini adalah yang pantas kita syukuri. Rakyat bersusah payah mengikuti kerja yang diterapkan oleh pemerintah, bergotong royong, ya kita harus berterima kasih pada rakyat. Oleh pemerintah bergotong royong, ya kita harus berterima kasih pada rakyat, berterima kasih pada pemerintah, berterima kasih pada seluruh elemen masyarakat yang bahu membahu menegakkan aturan protokol kesehatan di saat PPKM level 4. Saya nggak mengatakan ini sesuatu untuk menyenangkan Pak Jokowi. Ini fakta, ini angka bahwa pandemi turun sesuai dengan kerja bersama-sama. Kemudian partai politik mengapresiasi dan mengatakan sudah sesuai dengan on the track. Itu angka fakta. Jadi mau apa lagi? Jadi ini bukan mengarang-mengarang, bukan mengada-ada bahwa para ketua umum partai politik itu mengatakan sudah sesuai dengan on the track. Kenyataannya memang demikian. Saya sebagai parlemen Komisi 9 itu mengatakan bahwa kita apresiasi pemerintah, apresiasi pada rakyat, bahwa bergandengan tangan lah yang membuat pandemi itu bisa relatif kita kendalikan gitu. Iya, walaupun ada kesan bahwa ini seolah pertemuan ini hanya menyampaikan sanjungan, pujian dan dukungan, tapi kalau dari PDI Perjuangan gitu kan ada catatan-catatan tertentu nggak sih yang kemudian disampaikan juga ke Pak Presiden gitu? Begini, pasti dalam pertemuan itu fakta nyata memberikan apresiasi dan memberikan ucapan terima kasih pada Presiden terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan on the track itu fakta adanya. Tetapi saya kira ketika dalam pertemuan itu pasti akan memberikan masukan-masukan. Salah satunya adalah terus bagaimana menggelurakan protokol kesehatan. Jangan berpuas diri mengajak pada pemerintah dan seluruh rakyat. Karena apa? Bahwa pandemi ini sewaktu-waktu bisa meledak lagi kalau kita tidak atau abai terhadap protokol kesehatan. Jadi saya kira catatan-catatan yang baik buat pemerintah suatu hal yang wajar diberikan masukan untuk penyempurnaan, perbaikan terhadap program dan aksi yang sudah betul dan sudah benar sesuai dengan on the track di rel yang benar. Saya kira dalam pertemuan itu pasti ada masukan, penyempurnaan di saat sekarang ini memang target sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi sudah bagus saya kira apa yang disampaikan oleh para ketua umum partai itu. Terakhir Pak Rahmat, ini ada pandangan bahwa puja-puji soal penanganan COVID-19 ini seolah jadi kamuflase untuk kemudian pemerintah menunjukkan prestasi kebanggaan, bahwa untuk sebagai bentuk kamuflase bahwa ada persoalan lain yang tak kalah serius seperti penegakan hukum dan HAM serta demokrasi gitu yang kemudian tertutup dengan prestasi kamuflase terkait dengan penanganan pandemi ini. Anggapan dari PDI Perjuangan seperti apa? Saya tidak bicara soal itu. Saat ini fokus utama agenda prioritas kesehatan kita adalah bagaimana seluruh anak bangsa bergandengan tangan untuk mengendalikan COVID-19. Saya kira itu dulu yang harus kita fokuskan. Jangan merta-merta kemudian seolah prestasi rakyat, prestasi pemerintah. Ingat ya, ini bukan prestasi pemerintah saja.
tapi prestasi pemerintah, prestasi seluruh rakyat, prestasi seluruh tokoh-tokoh masyarakat, inilah yang harus kita gelorakan. Yang paling fokus, yang paling prioritas saat ini adalah bagaimana mengendalikan COVID-19. Sudahlah, bagian politik, bagian hukum, nanti biarlah yang akan ada mekanisme, ada bagian yang bisa bertanggung jawab. Wilayah hukum silakan, ekonomi ya kita berbarengan bersama-sama. Intinya bahwa silakan aja berkomentar seperti itu, tapi faktanya itu adalah prestasi. Bukan dalam rangka untuk mengalihkan isu, membelokkan isu. Ini adalah masih sebuah kerja keras. Kita juga tidak boleh terlena apa yang sudah dicapai oleh rakyat dan pemerintah ini. Ingat bahwa kita tidak boleh terlena yang dicapai keberhasilan pemerintah dan rakyat ini dalam rangka pengendalian COVID-19 dengan kita abe atau kita berpuas diri. Ingat, di banyak negara bahwa COVID yang tadinya landai bisa meledak sewaktu-waktu. Jadi saya hanya berpesan, momen inilah kita tidak perlu saling membuat energi negatif, tapi ayo kita seluruh bangsa dan masyarakat. Ya, berbeda pendapat boleh. Apa kemudian oposisi itu penting untuk mengawal bangunan. Tetapi ini perang ini. Musuhnya tidak kelihatan. COVID-19. Ya ayolah kita bersatu. Kita hilangkan negatif thinking, energi positif kita bangun bahwa kita masih menghadapi peperangan yang luar biasa dan sewaktu-waktu COVID-19 itu bisa naik kembali. Saya kira tidak betul bahwa apa yang sudah prestasi rakyat dan prestasi pemerintah ini bahwa kita cukup bisa mengendalikan COVID-19 seolah-olah untuk menutupi yang lain. Tidak ada itu. Kita fokus kepada pengendalian COVID-19 karena di depan mata yang paling nyata adalah perang melawan COVID-19. Itu Mas. Baik, cukup. Terima kasih banyak Pak Rahmat Handoyo untuk informasi dan keterangannya. Ini seperti biasa.